Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman kelas 7 dan kelas 8. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Baik, teman-teman semua kelas 7, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hakikat norma yang ada di kehidupan masyarakat. Pada kali ini materinya, kalau pekan yang lalu kita bahas tentang macam-macam norma dan pengertian norma. Pada hari ini, pada kali ini kita akan bahas tentang tingkatan norma. Apakah saja tingkatan norma yang ada di sini akan kita bahas satu-satu. Berdasarkan kekuatannya yang mengikat, norma-norma dapat dibedakan menjadi 4, teman-teman. Jadi tingkatan norma dapat dibedakan menjadi 4, sama seperti macam-macam norma. Norma yang pertama, tingkatan yang pertama yaitu cara atau usage. Usage menunjukkan suatu perilaku atau bentuk perbuatan. Norma ini mempunyai daya ikat yang sangat lemah dibandingkan dengan kebiasaan. Norma ini menunjukkan di dalam hubungan antara individu, jika terjadi penyimpangan terhadap usage, tidak akan menimbulkan hukuman berat, tetapi hanya sekedar celaan. Contoh misalkan kamu buang angin di tempat umum, kamu buang air ketika berkumpul sama teman-teman. Secara tidak langsung hukumannya tidak terlalu berat, tapi biasanya kita akan malu sendiri ketika teman-teman kita mengetahui kalau kita buang angin, teman-teman. Jadi kesimpulannya, pada tingkatan yang pertama ini sopan santunlah yang sangat diperlukan untuk mencegah yang namanya tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, kalau tadi usage, sekarang kebiasaan atau folkways, mempunyai kekuatan yang mengikat yang lebih tinggi daripada usage. Norma ini merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama karena banyak orang yang menyukai hal tersebut. Contoh misalkan, kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu keseharian yang kita lakukan secara tidak sadar bahwa itu adalah salah. Contoh misalkan, kalian biasa di rumah, masuk rumah tidak pakai assalamualaikum. Itu salah satu contoh kebiasaan yang sangat buruk. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kalian masuk pesantren dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, kalian masuk ke asrama, gak ketuk pintu, apalagi gak assalamualaikum, kalian pasti akan apa? Kalian pasti akan dicemooh sama teman-teman. Bisa jadi kalian akan dihukum sama ustadznya. Karena apa? Masuk ruang tanpa permisi, tanpa mengucapkan salam, teman-teman semua. Mungkin itu kebiasaan yang biasa di rumah kalian, tapi kalau di pesantren itu kebiasaan yang sangat buruk. Dan itu biasanya apa? Diulang-ulang karena menjadi apa? Menjadi kebiasaan kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kebiasaan-kebiasaan yang buruk silahkan teman-teman kelas 7 putri dan kelas 7 putra hilangkan. Mumpung kita lagi di pesantren, mumpung kita baru masuk pesantren, belajarlah dari sekarang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Mores adalah kebiasaan yang diterima sebagai norma yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Norma ini mencerminkan sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengemas secara dasar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggotanya. Biasanya mores ini, kelakuan ini dipengaruhi oleh apa? Oleh beberapa wilayah, teman-teman semua, oleh beberapa kebiasaan yang tadi, oleh beberapa adat dan istiadatnya. Jadi tata kelakuan ini dipengaruhi oleh adat istiadat dan lain sebagainya. Contoh misalkan, kelakuan orang Sumatera dan kelakuan orang Jawa itu pastilah sangat berbeda, apalagi dengan orang Timur, teman-teman semua, apalagi dengan suku Batak yang mempunyai mindset
kalau mereka berbicara keras. Coba aja teman-teman semua bayangkan, orang Jawa dengan selugu-lugunya, orang Batak dengan ngomong sekeras-kerasnya. Ketika mereka bertemu, pasti mereka kaget teman-teman semua. Kata orang Bataknya, ini orang Jawa kok ngomongnya halus amat ya. Kata orang Jawa, ini orang Batak ngomongnya keras amat ya. Itu salah satu bentuk dari kelakuan yang secara tidak sadar itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, caranya bagaimana untuk menyikapi? Cara untuk menyikapinya adalah kita harus pandai-pandai menyesuaikan apa lingkungan di sekitar kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang keempat yaitu adat istiadat. Jadi kalau tadi kelakuan itu dipengaruhi oleh adat istiadat, lah sekarang kita bahas adat istiadat atau custom. Bagaimana sih adat istiadat mempengaruhi tingkatan yang paling tinggi, teman-teman semua? Mempunyai daya ikat, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang berat. Biasanya masyarakat yang melanggar adat ini pasti ada sanksinya. Bisa jadi dia dikeluarkan dari mana? Dari sukunya, bisa jadi dia dikeluarkan dari daerahnya. Contoh misalkan ada beberapa suku yang mempunyai peraturan, jika dia menikah dengan suku lain atau dengan marga lain, dia akan dikeluarkan dari marga tersebut. Itu salah satu contoh dari adat istiadat atau custom. Dan contoh yang lainnya yaitu adalah jika mereka yang terutama yang tidak mempunyai keturunan, maka mereka akan dikeluarkan dari suku. Ada yang seperti itu. Atau contoh yang lainnya yang tidak usah jauh-jauh. Kalau kalian ke Banten sana, kalian ke suku Baduy sana. Di sana, di suku anak dalam, di suku dalam dan suku luar, itu pasti berbeda, teman. Kalau di Baduy sana, di dalam sana, itu jumlah keluarganya dia apa? Ditetapkan. Misalkan kalau kita sadar ada 32 kepala keluarga. Jika lebih dari 32, maka akan dikeluarkan dari suku dalam. Itu kurang lebih seperti itu yang ada di Baduy sana. Jadi kurang lebih seperti itu adalah tingkatan-tingkatan dari norma. Yang terakhir yaitu arti pentingnya norma, teman-teman semua. Kita sudah bahas macam-macamnya, kita sudah bahas tingkatannya, bahkan kita sudah bahas hakikat norma. Jadi sudah sepantasnya kita semua mempunyai apa? Mempunyai pemahaman bahwa norma itu sangat penting semua. Norma itu sangat penting di kehidupan masyarakat, di kehidupan sehari-hari. Norma memiliki arti penting di antara yang lainnya, yaitu perintah adalah keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dipandang baik. Jadi norma itu mempunyai arti penting, yaitu berupa perintah untuk menjalankan kebaikan. Itu namanya norma, teman-teman semua. Yang kedua, ada perintah, ada larangan. Larangan itu apa? Keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat karena dipandang tidak baik. Larangan itu anjuran untuk kita tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi ada perintah dan ada larangan. Itu arti yang sangat penting bagi norma. Jadi norma itu berisi tentang dua. Intinya itu yaitu perintah dan larangan yang harus kita taati, yang harus kita jalankan, dan yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Semoga penjelasan Bapak dapat dipahami dengan baik dan dapat dicerna. Jangan lupa teman-teman, tugasnya dikerjakan karena tugas sangat penting untuk apa? Untuk menunjang nilai-nilai kalian yang masih kurang. Jadi mohon dikerjakan dengan baik, dicermati soalnya. Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah memperhatikan penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.